Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risma dari kelas MA Konsentrasi MSD MA 1, mata kuliah Budaya Organisasi. Budaya organisasi, apa itu? Dia adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan, sehingga mampu membedakan dengan organisasi lain. Dan itu artinya hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dapat dipahami serta diterima oleh seluruh anggota. Lalu, jenis atau tipe budaya organisasi yaitu open-end, participatory culture. Jenis ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi dan juga didukung dengan adanya rasa saling percaya pada bawahan. Dan yang kedua, close-end, akulturalistik kultur, yaitu ini jenisnya merupakan pencapaian tujuan pada hasil yang tinggi. Contohnya, pencapaian ini akan lebih ditanyakan dan dipaksakan di dalam organisasi dengan sifat kepemimpinan autokrasi yang kuat. Selanjutnya, contoh budaya organisasi. Yang pertama, budaya administrasi, yaitu budaya di dalam suatu organisasi sangat diperlukan. Contohnya seperti dalam hal surat menyurat, masuk dan keluar barang, pendapatan gaji karyawan, dan hal lainnya, demi memperlancar performa perusahaan. Yang selanjutnya itu ada kedisiplinan, yaitu organisasi juga bisa berupa kedisiplinan seperti dalam hal ketepatan dalam menyesuaikan waktu dalam bekerja. Dan yang ketiga nih, pembagian wewenang yang jelas. Ia merupakan kemampuan perusahaan tersebut dalam hal membagikan wewenang. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas di dalam perusahaan, maka performa setiap anggota tidak akan maksimal karena mereka akan merasa kebingungan. Dan yang terakhir yaitu inovasi. Ini merupakan budaya yang mampu memotivasi setiap anggotanya untuk mampu melahirkan dan mengembangkan berbagai ide agar karyawannya itu kreatif dan inovatif. Nah, ini karakteristik budaya organisasi. Yang pertama itu ada innovation and risk taking. Diartikan innovation juga mengambil risiko, merupakan suatu tindakan dalam melakukan inovasi dan mampu mengambil risiko di dalam proses inovasi itu sendiri. Selanjutnya ada attention to detail. Secara detail artinya adalah organisasi mengharapkan para anggota untuk mampu bekerja lebih detail, analisis, dan juga pada sasaran. Yang selanjutnya, outcome orientation.
Diartikan pihak manajemen harus memiliki orientasi atau fokus pada hasil dan manfaat, dan tidak hanya fokus pada proses dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya, people orientation. Artinya itu pihak manajemen sangat memperhatikan adanya pengaruh ataupun manfaat-manfaat dari suatu yang dihasilkan pada setiap anggotanya tersebut. Selanjutnya itu ada team orientation. Team orientation diartikan tindakan memprioritaskan kegiatan kerja dalam berorganisasi berdasarkan tim tersebut, bukan secara individu. Contohnya, mengerjakan secara kelompok yang baik. Selanjutnya ada aggressiveness, yaitu suatu kondisi di mana setiap anggotanya akan cenderung lebih konservatif dan juga agresif. Dan yang terakhir ada stability, merupakan kondisi yang mana kegiatan organisasi tersebut akan lebih fokus dalam menjaga status quo sebagai lawan dan perkembangan. Bagaimana budaya organisasi dan komunikasi bisa terbentuk? Contohnya budaya seorang dan budaya pasar. Yang pertama ada aspek manusia dan budaya pasar pun turut dipengaruhi oleh suatu organisasi pembangun bisnis. Dan yang kedua ada budaya adaptif dan budaya adhokrasi. Budaya ini berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan perubahan. Jadi sistemnya itu bisa berubah atau tidak menetap. Dan kesimpulan dari presentasi tersebut, pemahaman akan budaya organisasi ternyata sangat penting sekali untuk para pembisnis maupun karyawan yang baru saja diterima pada suatu perusahaan. Contohnya untuk menciptakan budaya yang baik pada lingkungan kerja yang akan lebih memudah dan harus dilestarikan dalam kegiatan akuntansi perusahaan. Tetapi saat juga peran perusahaan bisa tetap bertahan dalam kondisi apapun. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.